inspirasi atau ventilator. Di mana proses dari ventilator sendiri itu memasukkan tekanan positif ke dalam tubuh pasien atau alat bantu nafas ketika pasien mengalami apnea atau gagal nafas. Gagal nafas banyak yang dia total tidak bisa bernafas sama sekali. Itu proses yang dia bisa dibuat. Gitu. Nah, apa sih komponen penting di dalam ventilator? Kalau kita lihat di dalam ventilator itu pasti ada namanya humidifier. Ini seperti yang kita lihat dari gambar ini, di mana peran dari humidifier adalah pengganti dari hidung kita sendiri. Kalau misalkan pasien, kalau kita menggunakan intubasi, pasti dia tidak akan melalui hidung. Di mana di hidung itu pasti ada namanya bulu hidung sebagai filter, kemudian ada lendirnya juga sebagai humidifikasi, sebagai penghangat atau pelembab. Diganti dengan ini yang namanya humidifier. Jadi satu komponen itu tidak hanya dalam ventilator saja, pasti harus ada yang namanya sistem humidifikasi atau humidifier. Nah, satu kesatuan ini harus diperhatikan. Jangan sampai sistem humidifikasinya tidak kita gunakan atau tidak kita nyalakan. Kasihan pasiennya, udara yang harusnya lembab yang masuk ke dalam pasien jadi kering. Gitu. Jadi harus kita perhatikan. Ini contoh dari sistem humidifikasinya, humidifier. Baik, makanya kenapa dari ventilator ada selang yang namanya inspirasi. Selang inspirasi akan masuk ke dalam sistem humidifikasi atau humidifier. Ini harus kita perhatikan dengan diisi air, jangan sampai kosong. Airnya juga harus air steril atau air WPI, water injector. Kemudian jangan menggunakan air NaCl. Kenapa? Karena akan mengakibatkan kondensasi berlebih. Kalau misalkan kita sering ketemu di lapangan, ada pasien-pasien menggunakan ventilator yang selangnya banyak air, pernah tidak? Itu mengakibatkan kondensasi berlebih. Khawatirnya nanti air itu masuk ke dalam pasien. Jadi kita harus isi air. Kalau kita pakai sekarang ada yang disposable, jadi hanya kita bantukan menggunakan seperti yang berikut. Di sini di dalam ini sudah ada namanya pelampungnya. Dan kalau di itu dia akan tutup sendiri. Pakai di bagian supply-nya. Kemudian di sini pasti ada namanya settingan suhu. Kalau kita lihat di sini ada dua settingan suhu. Ada yang paling atas itu settingan suhu untuk humidifikasi tinggi, biasanya digunakan untuk intubasi. Maksimal suhu yang ditargetkan adalah 37 derajat Celcius. Nah, ventilator ini bisa juga untuk terapi NIV atau non-invasive ventilation, tidak hanya intubasi. Untuk settingan suhunya dia bisa disetting di bawah kisaran 34 derajat Celcius. Dan dua komponen ini harus kita perhatikan, jangan sampai nanti pasiennya intubasi, yang kita setting adalah di NIV. Kalau memang diintubasi, setting untuk target intubasi. Kenapa? Suhunya di sekitar 37 derajat Celcius. Karena ada jarak dari ETT-nya. Oke, dari selang ujung sampai ke ETT masih ada jarak yang tidak dipanaskan oleh si sistem humidifikasi. Makanya kita harus mengaktifkan sistem humidifikasinya sampai 37 derajat Celcius. Oke, kembali lagi. Oke, next please. Oke. Nah, balik lagi kita apa sih tujuan kita ventilasi mekanik? Jadi kita memperbaiki turunan gas yang memang proses oksigenasi dari si pasien itu kurang baik. Kemudian kita bisa mengatasi distress napas pasien dan memperbaiki tidak seimbangan. Jadi proses dia misalkan dia masih ngap gitu kan, kes pasien yang dia tuh proses ventilasinya dia masih kurang baik. Tidak hanya pasien gagal nafas, pasien yang dia memang kurang oksigenasi saturasinya turun, biasanya kita menggunakan bubble CPAP. Tapi si ventilator bisa kita gunakan spontan CPAP, gitu. Apa sih bedanya bubble CPAP sama ventilator? Bubble CPAP itu adalah mode yang ada di dalam ventilator, yaitu spontan CPAP. CPAP continuous positive airway pressure. Jadi kita memberikan napas continuous terhadap pasien secara continuous tadi. Bubble itu adalah medianya. Kalau kita lihat pernah menggunakan bubble CPAP, belum ya? Bubble CPAP yang ada chamber, tidak pakai alat, tapi ada kompresornya. Nah, medianya adalah bubble, gelembung-gelembung air. Gelembung-gelembung itu akan mengakibatkan volume tidal yang masuk ke pasien. Gitu. Tapi kalau yang ini adalah modenya pressure, dengan oksigen
yaitu flow yang masuk ke pasien. Gitu. Jadi CPAP itu adalah mode yang ada di dalam ventilator. Kalau kita sudah berada ventilator, otomatis batu CPAP itu kita udah mengenal. Kita sudah familiar batu CPAP. Nah, biasanya di ruangan-ruangan bayi yang dia levelnya masih belum kritis, dia masih menggunakan batu CPAP dulu. Setelah dia sudah naik level, baru dia masuk ventilator. Misalkan pasien bayinya tuh 5 kilo, 2 kilo. Dokter bilang, dok, berapa cc per kilogram berat badan? Oh, misalkan 4 cc. Nanti ada hitung-hitung di sini. Di mana minute volume? Jadi target ventilator adalah minute volume MV, VT dikali AR atau tidal volume dikali respirator rate. Nah, ini dari dokter semua. Tapi kita harus tahu bagaimana cara settingnya. Karena dokter tidak 24 jam di ruangan. Oh ya. Kalau lagi itu kita nggak boleh telepon. Dok, pasien 2 kg, berapa tidal volume yang kita kasih, berapa minute volume yang kita targetkan. Inilah hitung-hitungannya. Misal pasien 2 kg dikali sama 4 cc, 4 dikali 2 adalah 8 mili. Target dari tidal volume adalah 8 mili gitu. Dikali AR berapa, misalkan pasien 60, 8 kali 6 sekitar 4,8. Jadi target yang kita targetkan minute volume sekitar 4,8 mili atau 0,80 mili. Nah, nanti di ventilator, kalau kita bingung sekarang, di ventilator pakai dasar kita handphone, kita akan kelihatan. Kenapa? Karena yang paling sering terjadi alarm adalah minute volume. Percaya ya. Minute volume low, minute volume high, RR-nya juga high, RR-nya juga low. Kalau kita udah tahu dari ini, alarm apapun yang tadi yang kita sebutkan, kita udah bisa mengatasinya. Jadi nggak perlu panik. Karena biasanya kita kalau di ruangan NICU atau PICU ada alarm panik. Dok, ini alarm apa? Ternyata alarmnya lupa dicolokin listrik. Ini baterai 45 menit. Tapi sekarang untuk pasien-pasien yang natal ataupun pediatrik, kita lebih cenderung menggunakan pressure control. Gitu. Kenapa? Kalau kita menggunakan volume control, berapa yang kita setting? Misalkan 500 cc per kilogram berat badan, 500 cc atau 500 mili. Kita masukkan, kita setting, itulah yang masuk ke dalam pasien. Pertanyaannya, bisa ditampung nggak kapasitas paru-paru si bayi ini? Kalau misalkan dia cuma bisa menampung 300, yang terjadi sama LVO-nya apa? Pecah. Begitupun misalkan kita targetkan, karena dewasa sama bayi berbeda. Kalau dewasa bisa kita hitung-hitung. IBW namanya, dia bukan IBW. Berat saya misalkan IBW, bukan berat aktual. Misalkan 50, itu bisa dihitung. Dan tinggi badan kurang 110 misalkan. Tapi kalau bayi kita nggak bisa hitung seperti itu. Itu ada hitungannya. Jadi biasanya untuk pasien-pasien bayi ataupun anak cenderung menggunakan pressure control, bukan volume tapi pressure. Jadi nilai yang kita akan misalkan dia 15 km/h masuk ke pasien, itu dia bisa, kalau misalkan dia kelebihan, itu bisa kita atur. Misalkan gini, kalau kita membuka balon, kita pakai mesin yang ada di pom bensin, kita setting 300, masuk ke balon berapa? Total 300. Kalau si balonnya itu hanya mampu menampung 250, otomatis balon akan pecah. Tapi kalau konsep pressure, kita ngisi balon itu pakai pompa. Yang kita lihat apanya? Kembangnya kan. Kalau dia sudah kembang sudah maksimal, kita berhenti pompanya. Kalau kembangnya dia masih kecil, kita tekan lagi pompanya. Nah, konsep pressure seperti itu. Yang kita target minute volume-nya. Kalau minute volume sudah tercapai, kita nggak perlu nambahkan lagi. Nanti di alat kita kelihatan biar bagaimana cara setting pressure. Misalkan dari awalnya 10, nggak boleh ke langsung 15 sampai ke volume, pelan-pelan 10, 12, 13, sampai kapan? Sampai balonnya tadi sudah ngembangnya yang kita targetkan, yang maksimal. Kalau kita misalkan dari 10 langsung ke 20, otomatis dia langsung ngembang maksimal sampai ke volume. Ini konsep dari volume dan pressure. Oke, next. Oke, next lagi. Ini perbedaan volume dan pressure target. Kalau volume, di dalam volume yang kita hantarkan konstan, flat, gitu aja yang ditargetkan. Yang kita setting sekian, yang masuk sekian. Atau mau pedulikan, kalau misalkan pasien sudah ada nafas spontan, gitu.
Makanya terjadi, kalau misalnya terjadi pasien sudah nafas spontan, volume jadi tinggi. Karena volume tidak total itu akan bertambah. Kemudian inspiratory pressure berubah-ubah tergantung kondisi paru. Bisa menyebabkan barotrauma. Barotrauma mengakibatkan karena pasien sudah hiperventilasi. Itu yang kita perhatikan. Kalau pressure target di dalam volume berubah tergantung kondisi paru. PT-nya yang berubah-ubah, dari volumenya yang berubah-ubah. Inspiratory pressure-nya konstan, pressure-nya yang dia stabil. Dan bisa menyebabkan hiperkarbia atau low minute volume. Ini yang sering kita perhatikan. Pasien-pasien kalau misalkan pakai ventilator, kita harus pantengin terus nih mesinnya. Dan sampai kita, udah pakai venti, kita duduk di no station. Kalau ada alarm, dan kita datangin. Ini harus kita lihat berapa menit, 30 menit. Kalau dia udah stabil, baru kita bisa tinggal. Kita terpantau. Jangan sampai kita harus setting awal, masih kita tinggal. Bahaya. Oke. Nah, mode-modenya, kalau tadi sistem kontrolnya ada dua, ada pressure dan juga ada volume. Kalau mode-modenya, kalau dasarnya ada yang namanya sistem full control, kontrol penuh. Semua proses ventilasi itu dikontrol sama si mesin atau mandatori dari si mesin. Dimandat, diatur. Mau pasien ada nafas, mau pasien enggak, itu diatur sama mesin. Ada juga yang namanya semi kontrol, yaitu intermittent. Intermittent itu adalah pasien sudah ada nafas tapi masih lemah, masih butuh bantuan dari si mesin. Ada juga yang namanya spontan, di mana semua nafas pasien itu sepenuhnya dari si pasien. Kita hanya terapi oksigenasi. Nah, mode-modenya kalau full control, kalau full control untuk trigger ada namanya PCCMV, ada juga namanya VCCMV volume. Tapi kalau untuk yang si baby Love 600 sudah didesain untuk si pasien-pasien yang nakal dari pediatrik. Jadi sini sudah pressure semua. Nanti yang muncul adalah PCCMV sama PCAC. Apa bedanya? Nanti kita lihat di alat. Ada namanya PCCMV, pressure control, control mandatory ventilation. Dari proses kontrol menggunakan pressure. CMV adalah kontrol mandatory, jadi semua kontrol dimandat oleh si mesin. Semi kontrol kita punya namanya PCSMV, pressure control synchronized intermittent mandatory ventilation. Yang namanya synchronized mensinkronkan antara napas si pasien dengan napas si mesin. Kalau zaman dulu kita sering dengar namanya 50-50, 50 dari si pasien, 50 dari si mesin. Tapi sebenarnya nilainya bukan 50-50, tergantung dari si kondisi, dari lokasi si pasien. Oke. Kalau kita lihat sebelahnya ada namanya PS. PS adalah pressure support. Ketika pasien masih lemah, untuk mencapai target yang kita setting, masih akan disupport lagi. Nah, inilah yang digambarkan di lantai tadi. Ada tambahan dari si mesin. Oke. Yang selanjutnya dari kontrol, kemudian semi kontrol, dan ada namanya spontan. Jadi spontan CPAP hanya menggunakan terapi oksigenasi. Kita hanya menjaga PEF. PEF itu adalah napas akhir dari si pasien. Positif and expression pressure. Kalau kita misalkan exhale, kita buang, nggak sepenuhnya dibuang, masih ditahan. Kenapa? Karena kita akan menjaga alveoli atau tidak. Gimana sekarang posisi dari situ? Tetap dipertahankan di ngembang agar supaya ketika nanti ada pressure dia akan memompa lagi. Kalau misalkan kolaps atau nempel alveolinya, kita nggak bisa pakai ventilator lagi. Ke bawah deh ya. Kita akan melakukan namanya resusitasi berfungsi ventilator untuk membuat si paru-paru alveolinya jadi ngembang lagi. Jadi PEB wajib disustain walaupun dia pasiennya sudah nafas rajin. Oke. Nah, ini setting-settingan yang lain. Target yang pertama pasti volume ideal. Berapa volume ideal dari si pasien? Volume ideal kita targetkan berdasarkan dari IDW-nya si pasien. Gak boleh sembarangan. Pasien yang 5 kilo kita targetkan 500 mili. Wah, cuma buat pasien dewasa. Makanya sangat penting namanya kategori pasien. Ada yang namanya neonatal,
ada namanya pediatri, dan ada namanya adult. Kita harus perhatikan situ. Pada saat kita awal dinyalakan, nanti ada pilihan kategori pasien, new neonatal atau new pediatri. Gak boleh kita sembarangan ngasih volume di dalam. Kemudian RR itu untuk mengatur ritme rata-rata pernapasan selama 1 menit, ini bisa kita atur. Dan PEP tadi menjaga supaya pasien alveolum tidak terlalu menutup fraksi oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen pasien. Kalau misalkan pasiennya masih 80, masih kecil di bawah 90, biasanya dokter memberikan fraksi oksigen 100%. Nah, harus diperhatikan juga sentralnya, jangan sampai nanti oksigen jadi low pressure atau habis. Teman-teman teknisi yang harus memperhatikan. Jadi satu kesatuan harus baru. Ya, jadi satu kesatuan unit itu harus diperhatikan. Gitu. Karena tekanan minimalnya adalah 3 bar sampai 6 bar. Idealnya kita 4 atau 5. Walaupun sentralnya ini dari sentralnya itu sudah 5, kita harus lihat jalurnya. Kalau misalkan di ruangan ini di ujung, sebelum di ruangnya ada namanya otak, oh udah habis dipakai di ruang operasi. Yang nyampe sini tadinya 5, yang nyampe 2, gitu. Nah ini harus kita perhatikan karena instalasi pada saat instalasi awal, sentral jalurnya seperti apa, ujung ke ujung seperti apa. Dia satu jalur, apa dia punya panelnya sendiri? Kalau dia cuma satu jalur, sebelum ruangan ini ada ruangan otak, karena otak kan banyak memakai oksigen, pakai sentral. Udah yang nyampe ke sini sisanya aja. Nah, ini yang sering terjadi di dalam ventilator. PT-nya rendah. Kemudian tidak ada volume ideal. Tinggian. Kemudian pressure-nya juga tinggi. Kemudian min volume dan lain-lain itu banyak hal. Target dari yang bermasalah ini adalah dari yang kita target tadi, minus volume yang terjadi. RR tinggi tidak sepenuhnya pasien itu sudah napasnya sudah banyak. Kalau ada kebocoran bisa mengakibatkan RR juga jadi tinggi. Kalau ada air bisa mengakibatkan RR juga jadi tinggi. Jadi kita harus detail, tidak hanya untuk kondisi fisiologis dari si pasiennya, kita observasi ke pasien tidak harus. Tapi kita juga harus melihat kondisi dari sirkuitnya, banyak air atau tidak, bocor atau tidak. Karena salah satu sama parameter yang dia ada alarm, RR tinggi, RR-nya high. Wah napas pasiennya jadi tinggi juga, jadi banyak. Cek dulu napas spontannya berapa. RR-nya tinggi, napas spontannya 0, berarti bukan dari si pasien. Bisa jadi dari unit. Nanti kita cek di alatnya seperti apa. Ini harus kita perhatikan. Next. Oke, lagi. Next. Next. Ya. Kita sengaja bikin seperti ini. Jadi ada case by case. Kalau low tidalnya itu volume tidalnya low atau minimum volumenya low, ada beberapa penyebabnya yang tadi. Jadi balon atau kapnya itu kempes karena bocor. Jadi volume tidalnya rendah, bukan menurun, jadi si mesinnya bermasalah. Cek dulu, ada yang bocor atau enggak. Sirkuitnya kita cek dulu. Kali yang pertama. Kalau misalnya ada yang bocor, cek lagi fiksasi ECT-nya. Kedalaman atau kurang masuk atau kurang pas itu juga mengakibatkan volume tidal kurang bisa tercapai dari yang kita targetkan. Jadi harus kita cek. Kemudian data kuantitatif yang tadi saya katakan, fiksasi ECT-nya harus kita perhatikan. Kemudian melepas saluran selang. Nah, kalau kita pakai humidifier, ada namanya yang untuk ngisi air ini sering kita lupa masangnya, yang kecil ini. Ini sering lupa. Ini nggak kita pasang, otomatis udara akan keluar dari sini. Dan yang kita setting berapa yang masuk ke pasien tidak tercapai. Akan bunyi video. Tapi itu butuh waktu yang cukup lumayan beberapa. Berarti yang muncul di monitor itu akan seperti itu loh, tidak volume atau ya, misalnya kilo warna merah. Jadi makanya salah satu penyebabnya yang paling kita cari yaitu ya, beberapa ini. Bisa dari udah masih. Kalau ini kalau kita bisa pulang. Jadi
mereka dibagikan. Nah ini yang paling penting, tapi jarang sih sebenarnya. Cuma kalau nggak tahu kalau misalnya kejadian, unitnya pecah. Ini yang paling penting. Ini namanya unifier. Ini namanya unifier. Kita kalau misalkan membersihkan pakai CS saja atau pakai kita sendiri ngebersihin ini atau nggak pernah kita bersihkan? Nggak pernah dibersihkan. Nggak pernah. Katakan bersyukur. Ya. Jadi ini kalau kita bersihkan harus hati-hati. Ini retak sedikit, sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau misalkan chambernya retak, mau nggak mau kita ganti. Ya. Maksudnya ganti itunya aja atau ganti alat? Ganti ininya aja. Kalau ininya masih aman. Selama kayak pecah juga. Kalau misalkan jatuh ke banting, Tapi ada ya? ada. Oke. Next. Nah, ada juga. Kenapa? Apakah dari airnya sudah Tiba-tiba ini. jadinya jadi mana gitu? Apa karena kotor itu atau dari sini? Mungkin dari kotor. Karena gini, konsep dari unit itu seperti kompor. Jadi yang warna yang chamber itu kayak panci, yang ini tuh kayak kompor. Jadi kalau nanti ada air yang hitam, itu bisa jadi dari si chambernya yang kotor. Karena nggak mungkin dari si mesin hanya menghangatkan saja, kayak merebus air aja. Kalau tiba-tiba nanti airnya jadi hitam, mungkin dari si chambernya. Kalau airnya ditagih dan air itu tidak menggunakan air yang mengandung mineral, misalnya air kondes, Kalau ada kondes boleh pakai apa? Ya NaCl, lakton steril 214 liter atau ada pengganti lain? apapun, yang penting jangan NaCl dan juga jangan yang mengandung mineral. Nah, airnya tersebut kita campurkan dengan air boleh nggak? Air yang Yang purifier. saya belum pernah menggunakannya. Karena selama ini bisa menggunakan air yang biasa di aquabides. Aquabides saja namanya. Aquabides yang anjurannya sama seperti itu. Nah, kita pernah kejadian di Timur kan untuk suplai itu kan kadang padat. Jadi mereka memaksakan supaya kayak aqua biasa juga cuma mineral. Akibatnya dia malah jadi berkerak. Berarti harus wajib satu air. Kalau pipa itu Supaya lain Pak. Supaya ini yang ya kita biar amannya alat, safety-nya alat dan safety kita juga ya pak lain air. Ya, aman dulu. Next. Ada lagi? Kalau Aisyah lupa yang mana sih ya? Yang punya. Jadi nanti kita di case ini nanti kita kembali jalan aja, jadi kita lebih masuk. Masuk ke yang Siap-siap ada tes. Proses terus. Proses. sebelumnya tuh. Oke. Tadi kita teori sedikit. Untuk lebih detailnya mungkin nanti pakai jalannya kita tanya jawab biar lebih enak. Jadi sedikit kita kalau misalkan kita mau kalibrasi, ini cara kalibrasinya beda sama yang saya bilang udah plus. Sering menggunakan kalibrasi yang ventilator ini sama-sama Draeger, tapi ini yang lama banget, yang 8000 plus. Bedanya apa? Layarnya masih dia pakai segmen warna kuning. Kalau ini udah full color. Kalau ini udah digital semua, ini masih pakai muter-muter. Ini masih muter-muter. Saya yakin kalau udah alat ini, itu jangan pakai.
Masih, iya. Oke. Cara kalibrasinya lebih simpel. Kita sudah diarahkan ada step by stepnya, ada 1, 2, dan 3. Yang pertama itu namanya sistem test, yaitu untuk mengkalibrasi atau self test. Kalau kita sering disebut dari itu namanya sistem test atau device check, untuk mengkalibrasi internal dari sistem alatnya. Kita harus memastikan ada yang dia terjadi bersalah atau tidak. Kemudian kapan kita lakukan untuk sistem tesnya? Baiknya adalah setiap sebelum menggunakan ke pasien. Pertanyaannya, kalau pasiennya jarang seperti apa Mas? Kita harus rutin seminggu 3 kali atau 2 kali harus kita lakukan kalibrasi. Karena yang pertama, kedua sensornya di sini sudah menggunakan paramagnetik, bukan lagi galvanik. Kalau galvanik tiap tahun perlu kita ganti, kalau paramagnetik seumur hidup mesin. Kalau kita kurang maintenance-nya kurang bagus, dalam tanda kutip kurang dipanaskan, alatnya jadi kurang maksimal. Seperti motor, kalau jarang kita panasin, ya olinya kan nggak terus. Sama kayak juga. Itu namanya paramagnetik. Jadi harus sering dihangat, harus sering di running. Walaupun belum ada pasien, misalkan seminggu atau 2 minggu, nggak apa-apa, seminggu kita colokin. Kita cas baterainya, karena ini punya backup baterai internal, full running dia sekitar 45 menit. Jadi kalau suatu waktu kita misalkan relenya dia drop atau mati, kan pasti ada ganti ke genset. Itu ada jarak waktunya sekian detik. Nah pada saat sekian detik itu bisa kita backup sama. Yang selanjutnya yang nomor 2 itu yang namanya breathing circuit check atau cek kebocoran. Misalnya beberapa case kita pakai kalibrasi, kemudian tetap di satu bed yang sama, pasiennya ganti, ataupun pasiennya sudah 1 bulan, sirkuitnya kita ganti, kita nggak perlu lagi melakukan kalibrasi sistem tesnya. Jadi kalau kita hanya ganti sirkuitnya, cukup kita kalibrasi di jadi kita kembali dari awal selama unitnya tetap di bed yang sama. Kenapa kalau di bed yang 2 atau bed yang lain, kenapa harus kita kalibrasi? Kita tidak bisa menjamin pressure outletnya sama antar bed. Oke, yang ini sesuai, bisa jadi yang itu bocor. Itulah pentingnya kenapa harus kita lakukan sistem gas untuk memastikan suplai gasnya baik atau kurang baik. Oke, next. Setelah kita lakukan kalibrasi kebocoran, baru kita bisa setting untuk ventilator settingnya. Mau pasiennya, kita mau pakai pasien apa, neonatal atau pediatrik. Kita terapinya mau pakai apa? Intubasi bisa, non-invasive ventilation juga bisa, O2 terapi untuk HFNC juga bisa. Kemudian ini mode-modenya ada di bawah. Mau pakai full control, mau pakai di intermittent atau status 3. Jadi, kalaupun nanti misalkan tidak ada pasien-pasien yang dia harus PGA, harus kita menggunakan ventilator full, kita bisa menggunakan CPAP-nya aja. Misalkan tanda kutip pasien itu oksigenasinya masih rendah, oh ya udah kita punya stos banyak untuk NIV. Kita pakai sungkup, kita pakai baby flow, kita masukin ke ventilator, modenya mode CPAP untuk terapinya di NIV, non-invasive ventilation. Jadi kita nggak perlu nunggu dokter buat intubasi. Kita hanya by call. Dok, pasien ini menggunakan NIV. Settingnya seperti apa? Tapi kita tanya dokter settingnya seperti apa. Ya dokter yang pusing. Tapi kita juga pusing, setting mana nih settingnya nih? Apalagi yang nggak datang hari ini. Sudah setting RR-nya 60, RR yang mana gitu kan? Nah itu yang paling penting. Dokter tinggal instruksikan, tapi kita juga yang mengaturnya berdasarkan instruksi dari si dokter. Oke, next. Test result ada 3 warna sebenarnya yang kita punya. Warna hijau ada teknis hijau, warna hijau sama silang merah. Kalau dia teknis hijau seperti ini,
semua parameter yang kita uji adalah berfungsi dengan baik dan alat ready to use. Tapi kalau ada salah satu parameter yang dia silang warna merah, harus kita perhatikan apa yang merah. Kalau misalkan yang merahnya di bagian gas supply unit, di bagian gas supply-nya, kontak IPSRS-nya. Jangan sempat-sempat kontak IPSRS-nya. Kemudian cek lagi yang lain kalau misalkan ada yang merah. Jadi tidak seharusnya apa yang merah itu aja harus kita baca. Oh yang merah flow sensor, cek kita bagian flow sensor seperti apa. Jadi harus kita perhatikan apa hal-hal parameter yang kita uji yang kita kalibrasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk cek kebocoran. Di sini ada toleransi kebocoran. Maksimal toleransi yang kita trigger punya adalah 300 mili. Kalau misalnya kebocorannya 299 dia masih hijau, masih oke. Tapi target kita jangan 299. Kalau bisa di bawah 100. Walaupun masih dikompensasi sama mesin mesin. Kalau bisa kita di bawah 100. Kalau kita digambar itu sekitar 31,8 mili. Sementara toleransinya 300 mili. Masih jauh dari toleransi, masih sangat layak untuk digunakan. Oke, next. Nah, lagi ya. Kalau sudah kalau sudah oke semua seperti ini, kita tinggal menginfokan, dok, kalau ada itu pasien boleh masuk. Pertanyaannya berapa lama untuk melakukan kalibrasi? Idealnya 8 sampai 10 menit. Ya, kalau nanti dari misalkan dari IPK dia disuruh infokan ada apa atau dari OKA ada pasien mau masuk menggunakan ventilator, pasti kontak dulu ke kita. Kita siapkan alatnya, kita kalibrasi 8 sampai 10 menit, kemudian dari itu. Boleh tanya? Boleh kita jalan saja ya? Nggak apa-apa. Tadi disampaikan kalibrasi itu perlu dilakukan setiap mau digunakan atau minimal 2 minggu sekali kalau tidak digunakan. Pertanyaannya, kalau kita kalibrasi lalu hasilnya tidak valid, lalu apa yang harus dilakukan dan kira-kira kalau dipaksakan apa dampak? Untuk tadi kalibrasi kalau ada yang gagal atau yang valid, yang pertama kita baca dulu apa dulu parameter yang dia bermasalah. Kalau hal-hal yang lain, misalkan kayak sirkuitnya atau infighting dia merah, mungkin bisa karena dia bermasalah di bagian sistem CKS-nya. Tapi kalau udah supply-nya dia berwarna merah, itu nggak bisa gunakan lagi untuk si proses ventilasinya. Kan tidak ada supply gas. Begitupun flow sensornya yang bermasalah, flow sensornya merah, kita nggak bisa gunakan lagi untuk proses intubasi. Karena semua parameter itu dibaca dari flow sensor. Kalau flow sensor yang bermasalah, kita nggak bisa targetkan si pasien itu seperti apa. Kalau pertanyaan bisa nggak digunakan? Bisa, tapi modelnya model NIV. Karena kenapa? Di model NIV kita tidak perlu menggunakan neonatal flow sensor. Tapi kalau di mode intubasi atau ETT wajib menggunakan flow sensor. Harus kita cek dulu, harus kita baca. Bisa di zoom. Harus kita baca apa saja parameter yang dia itu bermasalah. Jadi kalau masalahnya misalkan udah supply atau air supply, kita nggak usah bingung, cek sentralnya, dia baik atau tidak. Kalau dia baik, baru kontak teknisi, berarti ada yang bermasalah sama alatnya. Apalagi kalau sistem R-nya dia kondensasi, wah ini sangat bahaya. Kalau kondensasi itu bisa airnya masuk ke alat, alatnya jadi sakit. Ya harus kita perhatikan, karena banyak sekali baru kemarin juga kita ada kunjungan, ternyata alatnya itu kemasukan air. Kita masih coba cek airnya dari mana. Kita cek airnya itu, ternyata airnya itu banyak air. Gitu. Biasanya airnya dari air itu ada yang bocor di bagian pipanya. Lalu kita perhatikan. Terakhir matikannya siapa? Terakhir matikannya dia tidak menggunakan SOP. Enggak, ini mematikannya dia langsung dari sini. Enggak. Harusnya mematikannya kita seperti komputer, tekan tombol ini dulu, nanti akan muncul shutdown, baru kita tekan. Kalau yang sudah mati total, baru kita off-kan di sini. Kalau yang tadi bunyi, dia langsung dimatikan di bagian ini.
Ketahuan nanti ketahuan. Ternyata begitu ya. Cara matikan ini kita ulang dari awal. Cara matikannya, tekan tombol yang ini, bukan yang di sini. Tekan tombol sini sekali aja. Langsung ada vakum buat shutdown. Tekan shutdown. Baru tarik knob untuk konfirmasi. Kalau ini sudah off, baru nanti kita matikan di bagian. Oh, walaupun layar touchscreen, tapi untuk konfirmasi tetap dalam tombol yang besar itu. Iya. Itu salah satu safety medical grid-nya. Modifikasi. Karena kalau misalkan dia masih dari sini, takutnya kita nggak sengaja katakan, otomatis ke garis sini untuk matikannya. Oke, untuk nyalakannya lagi. Ini harusnya nggak bunyi. Emang nggak bunyi. Tadi siapa tersangkanya? Seneng saya kalau gitu. Lalu panggil apa, Pak? Oke, kalau sudah oke, tekan tombol nih, sudah nyala. Jadi untuk mematikan dan menyalakan alatnya, apanya? Mau colokan? Nah, SOP-nya harus kita perhatikan, jangan sembarangan, biar alatnya umurnya panjang. Mediasi alatnya lama-lama. Nah, SOP tadi kita sambungkan oksigen, kemudian gas clean-nya, kita terapkan ke PLN. Kita switch informasinya disambung dulu, yang hitam. Ini yang pertama, yang kedua baru di sini. Kalau sudah masuk, dia masuk ke standby di sini. Nah, kita bisa pilih mau current pasien atau mau pasien baru. Kita pilih pasien baru, kita klik di sini. Kita klik tarik knobnya. Nanti dia pasiennya pasien baru. Oke. Kemudian kita diminta untuk melakukan kalibrasi sistem tes, kemudian breathing test dan lain-lain. Kita klik yes. Oke, yang pertama yang kita lakukan sistem tes. Untuk memulai lakukan sistem tes, kita harus memasang dulu di bagian tubingnya. Yang di ini namanya inspirasi. Jadi sini ada tanda panah ke bawah, itu namanya inspirasi. Jadi udara dari mesin masuk ke pasien. Yang ini tanda panah ke atas namanya ekspirasi. Jadi udara dari si pasien. Nah, kalau kita lihat di teori tadi, yang namanya pasien otomatis menggunakan ETT, tidak menggunakan hidung, otomatis menggunakan sistem humidifier atau humidifikasi. Jadi setelah inspirasi harus masuk yang namanya sistem humidifikasi. Nah, ini enak, sudah menggunakan chamber disposable. Kalau kita menggunakan chamber yang reusable, dia masih ada banyak kecil-kecilannya. Kita bisa cek. Jadi secara kecil, yang pendek, ini dari inspirasi masuk ke humidifikasi atau humidifier. Dari selang humidifier ada selang panjang yang langsung masuk ke pasien. Nah, ini langsung masuk ke pasien. Kemudian, kalau kita perhatikan di bagian selang yang masuk ke pasien itu ada port konektornya. Yang pertama yang di bagian sini ini ada namanya temperatur probe. Jadi untuk melihat sensor suhu yang ada di sini. Kemudian di yang ujung sini ini ada nama heater adapter. Untuk mengaktifkan di dalam sini ada namanya heater wire yang dia bentuknya seperti ini. Ini namanya heater wire. Apa fungsinya heater wire? Untuk menjaga suhu yang dari settingan sini sampai ke pasien tetap hangat. Karena minimal udara yang masuk ke pasien suhunya minimal suhu tubuh si pasien sendiri.
nggak boleh kering atau nggak boleh dingin, karena oksigen itu dingin, itu wajib kita hangatkan. Jadi yang di ujung sini ini juga sensor suhu. Jadi ada dua, yang ini namanya heater. Untuk portnya ada di samping sini. Yang kuning itu untuk yang namanya heater adapter atau untuk mengaktifkan heater wire-nya atau pemanasnya. Yang biru itu adalah sensor suhu. Jadi jangan lupa. Kalau ada masalah, nah, sebelum ke pasien, kita pasti menggunakan yang namanya flow sensor. Nah, ini yang dari trigger. Flow sensor kita menggunakan seperti ini. Ini namanya flow sensor. Kita ada dua tipe. Ada yang ISO 15, ini kita pakai namanya ISO 15. Ada juga ini yang namanya YPIS flow sensor. Jadi bentuknya itu seperti Y cabang. Yang kita gunakan sekarang yang di bagian ISO 15 dengan flow sensor. Yang di dalam flow sensornya itu ada di dalam sini. Kalau ini namanya kabel flow sensor. Pertanyaannya, kenapa kalau bayi rata-rata ataupun pasien anak rata-rata pasiennya itu pasiennya itu dijaga sama pasien. Jadi kalau teman-teman di ICU pasiennya itu pasti di ujung. Tapi kalau pasien bayi di dekat si pasien. Sebelum ini namanya RTT, baru pasien. Kenapa di ujung? Kalau pasien-pasien dewasa di ICU khususnya pasti prosesnya di ujung. Trigger, Sapina, ada hitam 4, masalah di sini, dia di ujung-ujung semua prosesnya. Karena kalau bayi flow-nya itu rendah, sangat rendah, beda sama dewasa. Jadi kalau prosesnya itu di ujung, butuh effort yang cukup tinggi si pasien bayinya itu. Dan pasien bayi itu cenderung bisa kita katakan mudah nyerah. Dan kalau ada napas spontan, ada namanya trigger sensitivity. Kalau misalkan sensitivity ini kita setting tinggi, sensitivity itu adalah ketika napas spontan pasien ada, langsung direspon sama mesin, dibantu lagi. Itu namanya proses weaning. Nah, kenapa proses di ujung? Kalau proses bayinya itu di dekat sama mesin, jauh dari si pasien, bayinya napas belum dideteksi sama mesin, nggak ada napas nih, masih aman aja. Bayinya napas lagi, masih cuek, kayaknya ya udahlah. Terus, tapi kalau pasien dewasa, karena dia pernah untuk proses ventilasinya tinggi, kalau misalkan dia napas, masih belum dibantu, pernah kita namanya istilah napas dalam, untuk mencapai trigger yang ditargetkan tadi. Baru dia deteksi sama mesin, ada napas spontan. RR jadi tinggi, minimum jadi tinggi. Otomatis yang kita lakukan adalah pindah mode. Itu proses dari weaning, dari full control masuk ke semi control. RR-nya kita turunkan karena pasien sudah ada napas spontan. Oke, dimasukin dari sini. Kalau sudah kita setting seperti ini, jangan lupa tes yang kita pasang. Baru kita lakukan kalibrasi. Kita pilihnya ke sistem tes. Kita pilih ke start untuk memulai lakukan kalibrasi. Pastikan tidak ada pasien karena kita mau melakukan kalibrasi. Kalau kita tekan confirm atau tarik ke bawah. Nanti akan ada instruksinya. Kita hanya melakukan tindakan yang ada di sini. Yang pertama, ada fungsi alarmnya, terdengar dengan baik atau tidak. Kalau terdengar dengan baik, kita tekan yes. Yang kedua, kita cek sirkuitnya sudah terpasang dengan benar atau belum. Dari inspirasi sampai ke ekspirasi. Kalau oke, kita tekan yes. Checklist hijau. Yang ketiga, kita cek untuk humidifier-nya sudah terhubung atau belum. Kalau kita sudah terhubung dengan benar, kita tekan yes. Kemudian yang nata flow sensor. Nah, kita pastikan yang nata flow sensor sudah terpasang tadi, kita tekan yes.
Untuk melakukan kalibrasinya, oke. Nah, ada yang terus lagi, tes run remove. Jadi kalau kita lihat di bagian sistem tesnya, 1, 2, 3, 4, yang kelima, ini yang harus kita perhatikan. Yang kelima, tes run remove, tes runnya dilepas. Neonatal flow sensor itu jangan disumbat, dibiarin aja seperti ini. Baru kita tekan yes. Ini sering lupa. Jadi yang tahapan kelima. Nah, kalau hijau, oke. Nah, kita cancel dulu. Banyak yang kita lupa. Kalau misalnya kita lakukan kalibrasi, tes runnya itu nggak kita lepas. Tadi alarm oke, circuit oke, unifier oke, kalibrasi tes runnya oke. Nah yang 5 nih karena kita lupa kita lepas. Biasanya dia merah. Oke. Bisa cancel. Bisa cancel. Kita kalau misalkan ada yang bermasalah seperti ini nggak perlu ulang dari awal lagi. Dia cukup di bagian repeat. Kan? Jadi hanya mengulangi yang gagal tadi. Yang ini tadi jangan pergi. Kalau kalibrasi kita tutup, kalau yang bagian measurement itu kita lepas. Di sini kita baca satu ya. Pak mau tanya dong. Ya. Ini kan setelah kita selesai pakai nih, tes ini kita memakai opasen lain, atau nanti nggak kita pakai, kita bersihkan. Dari Bapak ada cairan pembersih sendiri atau gimana? Ya, kita tidak kita menganjurkan cairannya ke cairan disinfektan, tidak mengandung alkohol. Cairan desinfektan tidak mengandung alkohol. Ya, apapun itu. Nah, jadi kita tidak menentukan merek. Jadi yang ada di rumah sakit, yang penting tidak mengandung alkohol. Kenapa? Karena kalau mengandung alkohol biasanya dia akan berubah warna, jadi kuning. Kalau inkubator di ikutnya itu dia jadi retak, seperti kayak ada rambut-rambut gitu. Itu, jadi kita gunakan non alkohol, klorin nggak masalah. Ditambah 70. Itu tadi selang yang keluar dari napas pasien itu kan yang putih. Nah, itu kan kita harus bersihkan itu selang yang putih yang Bapak itu. Ya, yang nah, itu dibuka semua ya Pak, membersihkan itu. Itu tidak di yang serius yang mana? Yang disposable yang mana Pak? Oke. Jadi sebenarnya 100% itu ada disposable. Bahannya plastik, itu namanya disposable. Kita tidak merekomendasikan untuk direus. Ya. Yang direus itu ada yang bahannya silikon seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita case by case udah selesai dipakai ke pasien, satu set ini harus kita buang, kecuali flow sensor dan kabel-kabel. Jadi ini nggak perlu kita lakukan, kita bersihkan. Pertanyaannya, Mas kita kan melakukannya itu cuma sebentar pasiennya, cuma berapa jam. Kita melakukan kalibrasi, kita mau bersihin aja deh kayak seperti biasa aja. Oke, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab kalau seandainya ternyata di dalamnya sini sudah tidak bisa kita pakai lagi. Di luarnya bagus, tapi di dalamnya mungkin sudah retak. Karena kalau kita bersihkan pakai cairan juga disinfektan. Lagi untuk bayi lebih sensitif materialnya, aman ya. Kalau bahannya seperti ini wajib kita lakukan buang. Bahkan berdasarkan PPI-nya, PPI untuk infeksi, steril yang dia sifatnya seperti ini biasanya 3-5 hari aja. Kalau pasien ini agak panjang lama rawatnya kan, kita harus ganti sirkuit ini. Nah, itu maksud saya Pak tadi. Jadi ini idealnya dari Bapak 5 jam ya.
hari. Nah, masih 5 hari. Nanti kira-kira amankah itu Pak dalam dia memakai ini? Pak ini kan bayi kita kan di sini udah tahu imunitasnya masih rendah, jadi kita masih rentan. Amankah itu Pak? Apa itu sama janin 5 hari itu? Ya. Diukur dulu kan? Betul. Jadi gini, standar dari PPI-nya memang sudah ada. Tetap kita acuannya adalah pasien kondisi pasien. Mungkin tidak jadi inkubasi. Karena pada saat kita ganti sirkuit, wajib kita lakukan ekstubasi, kita lepas sirkuitnya. Sementara kalau misalnya ganti sirkuit kan mau nggak mau kita bagging. Kalau saturasi kita sedang memburuk, mau kita ganti, kita lebih peduli pasiennya atau sirkuitnya. Kita harus cek kondisinya seperti apa, situasionalnya seperti apa. Kalau memang dia kondisi sudah mulai membaik atau apa, dia misalkan sudah seminggu, kita ganti, oke, nggak masalah, kita ganti. Tapi kalau pasien lagi kritis, kita ganti, takutnya kita jadi blunder gitu. Jadi ada beberapa case yang memang standarnya seperti apa, harus kita sinkronkan dengan situasional yang ada di lapas seperti apa. Ada di rumah sakit yang lain juga seminggu itu masih digunakan, 2 minggu itu masih digunakan, tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Ada juga yang dia memang menerapkan seperti itu, seminggu diganti sirkuitnya, 5 hari diganti sirkuitnya. Ada juga yang BPJS mah susah gitu kan, misalkan ada kutip langsung aja satu pasien satu, ya silakan. Kalau memang pasiennya itu, saya bayar, saya ganti, itu lebih maksimal kan. Tetap kita situasional, jangan menargetkan dari standar yang ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini belum selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita minta tesan dipasang ke sirkuit. Nah, ini tesan kita pasang ke sirkuit. Baru kita tekan yes. Selanjutnya kita lakukan untuk kalibrasi supply dan sensor dan lain-lainnya. Kurang lebih memakan waktu sekitar 3 menit. Kita tekan yes. Tahapan ini sampai akhir itu sudah otomatis. Nggak pegang apa-apa, kecuali kalau dia merah, kalau kita pegang, cek di merahnya. Jadi di tahapan ini kita bisa siapkan yang lain, bednya kah, atau instrumen yang lain-lain itu kita siapkan. Pertanyaannya, kalau misalkan pasiennya belum ada, kita belum tahu pasien mau masuk kapan, baiknya tiap pagi kita lakukan kalibrasi. Selesai dilakukan kalibrasi, kita standby. Kalau nanti ada pasien yang datang, langsung bisa dipakai. Kalau kita ganti sirkuit, hanya kalibrasi itu nggak perlu lakukan kalibrasi dari awal lagi. Jadi ya, pada saat kita sambungkan, kita standby. Sudah selesai nih pagi-pagi, udah standby aja, masih dimatikan. Nah kalau nanti dimatikan, wajib kita lakukan kalibrasi lagi. Biar kita nggak susah cito. Dulu pasien mau masuk, kalau pasien kita mau pakai ventilator, pagi-pagi itu udah lakukan kalibrasi standby. Selain kita siap pakai, yang kedua teman-teman di ruangan jadi familiar cara kalibrasinya. Jangan sampai ada case kalau ternyata pasiennya baru digunakan ketika ada pasien aja. Jadi akhirnya kita lupa. Ya, lalu kalibrasi ini nanti gimana nih yang bagian sini cukup lama, tapi yang di bagian bawah itu cukup. Pak, itu humidifier memang belum posisinya apa ya? Iya belum. Oh, memang pada saat ini kalibrasi dilakukan berarti posisinya mau dinyalakan juga nggak masalah, tapi sudah tambah ada airnya. Jadi memang tidak masalah kalau misalnya kita kalibrasi dilakukan posisi humidifier yang dinyalakan. Nggak masalah, karena kan beda kalibrasi di sini. Sistem di sini kecuali dia harus ada harus tertutup ya, jangan sampai bocor. Tapi kalau kita SOP-nya sebelum kita gunakan pasien, biasanya kita harus aktifkan ini bareng-bareng sama yang kita lakukan kalibrasi. Karena untuk mencapai suhu sekitar 37 derajat Celcius dia butuh waktu yang cukup lama. Injeksi boleh nanti sekalian biar kita lihat juga untuk suhu. Boleh kita siap kalau tidak tahu.
Boleh kalau misalnya mau di maksudnya kita kan ini bisa digunakan gitu. Kalau kita berisi air, kalau kita berisi air, berarti kan sudah terkontaminasi. Ya kalau mau diganti nggak masalah kalau misalnya kamu diisi. Tapi maksud saya, walaupun kita nggak kita isi, masih bisa kita praktekkan. Oke. Ini kali untuk di bagian purifier-nya, on off-nya dari sini. Untuk meng-on-kan kita dari sini, kita tekan 3 detik. Jadi pas kita nyalakan si air, kita langsung konsentrasi. Di bagian kita langsung nyalakan juga bareng. Biar nanti si ininya udah selesai, si purifier ini dia sudah hangat. Yang tombol atas itu untuk settingan mode. Ada namanya mode tadi yang kita pada saat yang awal 37 derajat Celcius itu mode intubasi. Yang bawah dia mode IV. Tekan 3 detik. Kalau misalkan nanti kita mau pakai sungkup atau masker, tekan 3 detik. 1, 2, 3. Pindah ke bawah. Maksimal dia 34. Tekan 3 detik lagi, dia pindah ke atas. Kemudian kita mau ngecek, ada alarm hack temperatur. Kita mau cek berapa sih suhu yang ada di sini sampai di sini. Kita tekan sini 3 detik. Suhu di sini 23,8, suhu di sini 26,4. Itu bisa kita cek. Suhu. Oke. Cara ngisinya, kalau sirkuit yang sirkuit dan chamber yang ini tinggal kita sambungkan kayak tadi. Kita sambungkan, kita gantungkan ke yang tes. Kalau air sudah terisi penuh, otomatis pelampung warna biru akan nutup. Enaknya yang disebut seperti ini. Kalau airnya kurang, dia akan masuk lagi, karena pelampungnya akan turun. Tapi kalau yang chamber seperti itu, kalau misalkan airnya habis, kalau kita cek, kita tutup sini. Ini manual. Kalau ada alarm, misalkan tiba-tiba kabelnya bermasalah atau kurang masuk, kita akan muncul di sini. Udah ada peringatannya, udah ada notifikasinya. Alarmnya di mana sih? Oh, di bagian sini. Ada 2, berarti bagian enter. Oh iya. Berarti kabelnya mana? Ini. Tinggal masukin aja. Tinggal dimasukin aja. Nanti harus pas. Udah. Kalau yang warna biru, yang bawahnya sudah. Oke, perlu dimatikan tekan 3 detik. Sampai bunyi gitu bisa dia. Iya, sampai nggak ada layarnya lagi di sini. Bunyinya cuma itu aja yang bisa kita ganti. Oke, ini udah selesai, udah hidal semua. Kalibrasi sistemnya sudah oke, gasnya sudah oke, sensornya juga sudah oke. Untuk selanjutnya kita langsung pindah ke nomor 2, yaitu kalibrasi kebocoran. Ini udah oke, udah hijau semua, tidak ada yang silang merah, langsung ke sirkuit. Kita cek, kita lakukan buat cek kebocorannya. Kita akan start, kita akan tarik mouse-nya. Sebelum kita lakukan kebocoran, sekarang kita lepas. Ini kita sudah pakai handscoon. Toleransinya 300 mili. Yang sekarang yang terukur kebocorannya itu sekitar 70-an. Masih jauh dari 300. Target kita adalah di bawah 100, walaupun nilainya 299 masih hijau. Di bawah 100. Nah sekarang kebocorannya adalah 63,3. Baca lagi instruksinya, open passion port, kita lepas, jangan ditutup lagi. Kita cek, oke. Nah yang kedua ini untuk ngecek ada resistansi atau enggak. Biasa kalau ada air, itu bisa mengakibatkan yang namanya resistansi atau hambatan. Nah harusnya keluarnya berapa, karena ada air jadi terhambat. Yang bisa diganti. Kalau nilainya sudah oke, checklist, sudah ada jaminan juga today dan lain-lain. Alat, sistem tesnya checklist, berhenti settingan checklist.
Udah, kita report ke dokter, dok, apa yang dibius. Silakan masuk ke pasien nomor 3 untuk endoscopy. Berikan dokter yang berpusing. Dengan report, dok, bagiannya sekian, pasiennya sekian, beratnya sekian, setting seperti apa. Kita wajib tahu di mana settingannya. Oke, kategori pasien kita mau pakai pediatri atau neonatus, kita pakai neonatus. Ini di sini. Kita bisa setting BW secara otomatis. Nanti nilai settingannya itu udah otomatis default dari si mesin. Tapi kalau kita pengen setting sendiri bisa. Gitu. Misalkan 2000 gram, 2000 gram atau 2 kilo, nanti otomatis settingannya dia bisa berubah sendiri. Tapi kalau kita mau setting sendiri bisa. Misal terapinya dia mau pakai intubasi atau mau pakai IV, kita pakai intubasi. Kemudian modenya mau mode apa? Pasiennya seperti apa? Boleh dok kalau nggak settingnya? Modenya pakai mode yang mana? Pakai full control, CMT. Kita mau pakai pressure. Untuk pressure segini setting berapa? Ini keadaan CMP ya? CMP. Iya. Yang kontrol. Nah, kita pakai 60, kemudian pressure inspirasi. Ya itu ya. PID itu 15, kemudian time inspirasi, I rasionya ini udah 1:2, 0,2 PI. R-nya berapa? Nah, ya, RR 60 otomatis nanti TI-nya akan I rasio akan berubah. R 77 I rasionya 1:2. Tapi kalau RR-nya kita turunkan ke 60, otomatis nanti I rasionya akan berubah. Karena RR sama TI itu sering berkaitan. Ini harus kita ubah ke I rasionya 1:2. Ada yang masih belum paham mengenai I rasio, time inspirasi dan RR? Bahas sedikit kita bahas sedikit. RR adalah respiratory rate, pernapasan selama 1 menit. Jadi 1 menit dia bernapas berapa kali? Kalau kita setting 60 kali, berarti 60 kali napas selama 1 menit. 1 menit 60 detik. Oke, 1 menit 60 detik. Berarti selama 1 detik siklus napasnya berapa? 1. Kalau dibikin diare punya 1:2, anggaplah 1 dibagi 3. 3-nya tadi, ekspirasinya 2, inspirasinya 1, karena 1:2. Ini untuk menghitung nilai TI-nya. Anggaplah 1 tadi dibagi 3, berarti sekitar 0,3 sekian, 0,33. Ini nilai TI-nya 0,33. TI-nya berapa? 0,66 sekian, 0,67. Kita cek berapa TI-nya. Yang paling atas. TI-nya 0,67. Kalau kita jumlahkan sama TI 0,33, totalnya jadi 1 detik. Makanya TI dan RR itu saling berkaitan. Nah, karena RR sering kita ubah-ubah, kalau pasien yang untuk winning kita mau otomatis RR jadi turun. Biar kita nggak kerja 2 kali, RR kita klik link yang ada di sini. Klik. Nah, RR kita turunkan, otomatis TI akan ikutan naik. I rasionya tetap di 1:2. Kita nggak perlu kerja 2 kali lagi. Jadi kita nggak boleh kerja lagi. Jadi ingat 60, kita bilang lagi 60. Tapi jadinya oke. Ini PEP. Kalau sudah oke, ada remote dan lain-lain. Kita pilih start ventilasi.
sebelum ke pasien kita pakai sekarang dulu kira 5-10 menit udah stabil baru kita sambung ke pasien. Karena misalkan dari dinyalakan langsung masuk ke pasien otomatis berarti jadi tinggi dulu gitu. Kalau pasien jadi kaya. Oke, ini untuk mode-modenya. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita mulai. Oh, itu monitor untuk apa? Yang mana ini? Ini untuk membaca fraksi dan minute volume. Fraksi oksigen sama minute volume sama. Fraksi oksigen sama minute volume. Jadi misalkan ini bisa kita ubah yang lain. Jadi kita acau bisa di sini, bisa di sini juga. Dan juga ini kan bisa kita lepas monitornya. Kita lepas. Iya. Takutnya tiba-tiba pas kita sambung lagi udah hilang. Pak, kalau portable nggak bisa ya? Kenapa? Di portable buat evakuasi itu. Tidak merekomendasikan karena banyak digetaran. Yang kedua, kita harus menyiapkan 2 gas, air dan juga oksigen. Karena memang untuk transport kita ada khusus transport ventilasi. Untuk ini khusus untuk evakuasi. Kita masihnya MBO 2 ya kan, MBO 2 yang saya tahunya yang terima bayi itu 60 itu gimana Pak dilihatnya? Ini settingan, ini parameter. Jadi yang kita setting sesuai dengan nilai yang masuk ke pasien. Kalau misalkan dia aktualnya berapa dari si pasien, tetap kita cek di pasien monitor. Saturasinya seperti apa. Jadi kalau monitor aja yang itu, yang berbeda itu. Iya. Kenapa beli Pak? Kalau yang diterimanya di situ nggak kelihatan. Di sini yang ini, yang keluar. Ini yang keluar. Ini yang kita setting bawah. Ini yang keluar dari sini. Biasanya kalau misalkan dia bermasalah, yang kita setting 60, ini bisa jadi 70, bisa jadi 40 dari sini. Nah, ini minute volume-nya low. Minute volume low, masalahnya bisa dari tidak follow ke pressure-nya atau memang sedang alarmnya. Gitu. Ini sering terjadi. Kok low? Dari mana low-nya? Gitu kan? Kita cek RR totalnya berapa? 60. RR settingnya berapa? 60. Berarti belum ada nafas spontan. Memang belum ada, modelnya mode kontrol. Yang kedua, kita lihat pressure inspirasi. Hitungannya dari pressure inspirasi sama RR VT dengan RR berapa? Udah sesuai atau belum? Ini kita cek, VT-nya di sini nilainya 7 ternyata. Targetnya berapa? Misalkan targetnya di kisaran 8 atau 10. Berarti pressure inspirasinya dia belum nambah atau belum masih kurang. Karena target VT adalah 8 misalkan. Ininya bisa kita naikin. Tetap betul dari dokter. Karena nilai pasien bayi mungkin bayinya bukan bayi berat sekian. Untuk mencapai 3 volume di angka 8. Nah, naik ya. Ini volume otomatis akan naik lagi nih. Akan naik lagi. Udah sesuai atau belum? Hitung-hitungannya 8 dikali 6 4,8. Ya udah sesuai atau belum? Ini toleransi ya 9 atau 8. Kalau dia masih belum selesai, masih alarm, tapi hitungan kita udah sesuai, yang kita lakukan apa? Setting alarmnya. Oh, ternyata paling minimum batas bawahnya dia 0,8, 0,9. Sementara target yang kita hitung adalah 0,48. Wajar dia alarm terus. Kalau kita setting itu kasihan pasien jadi berapa kali hiperventilasi. Jadi kita harus cek alarm seperti apa. Hitungannya sudah sesuai atau belum. Konsultasi sama dokter, dok, minute volume segini, pasiennya segini. Udah sesuai kok. Ya udah kita nggak usah pusing. Cek alarm limit. Turunkan di batas bawahnya 20% biasanya atau tergantung dari standar dari dokternya. Kalau 20%, berarti ini disetting di kisaran 0,3 sekian. Sekian, batas atas
dapat di 0,6. Nah, alarmnya berhenti. Setting udah sesuai. Kita masuk pusing-pusing lagi. Dengan alarm ini udah selesai. Apa? Karena biasanya bunyi sedikit itu kita udah panik. Itu yang paling susah di ruangan kritis, baik pincu ataupun ICU, kalau udah bunyi-bunyi. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari settingan seperti ini. Trigger itu di mode PCAC. Nah, ini yang uniknya. Kita ada PCCRV sama PCAC. Kalau PCCRV trigger di nonaktifkan. Jadi walaupun ada napas spontan dari si pasien, mesin cuek aja. Dia nggak peduli walaupun ada napas pasien. Cuek. Akibatnya apa? Terjadinya fighting. Bentrok terus. Alarm untuk uniformnya jadi tinggi. Kenapa? Karena RR-nya juga ikutan tinggi. MPH RR jadi berapa? 65. Dan disetting sekarang 60. Gitu. Makanya kita bisa mengaktifkan di bagian si PCAC ini kita klik. Kemudian kita pilih di tanda panahnya tanda titik 3 seperti ini. Triggernya itu kita aktifkan. Semakin kecil, semakin sensitif. Semakin besar, semakin tidak sensitif. Jadi jangan sampai pasien bayi di settingnya 5. Karena pasien bayi harus butuh 5 liter per menit dulu supaya direspon sama si mesin. Kalau bayinya cuma 0, sekian liter, tapi nggak direspon terus. Tapi ini masih mandatori nih, masih perlu kontrol. Nah, pasiennya jadi capek. Akhirnya pasang terus. Jadi sensitivity atau trigger harus sesuai. Biasanya kalau yang kemarin saya dapat 0, sampai 1 untuk pasien neo, 1 sampai 2 untuk pasien pediatrik, 2 ke atas untuk pasien dewasa. 0,7 atau 1 untuk pasien. Jadi hanya butuh 1 liter per menit dulu supaya direspon sama si mesin. Kalau udah direspon, nanti dia pindah mode desinkronisasi. Yang kedua, kalau misalkan dokter familiarnya pakai volume tidal, kita bisa mengaktifkan volume durasi di sini. Di-on-kan. Jadi PG yang dimaksud adalah prosesnya itu, konsepnya adalah pressure. Tapi dokter hanya mentargetkan volume tidalnya sekian. Yang berubah-berubah adalah nanti si pressure-nya. Misal pasien tadi targetnya berapa? 8. Kita setting volume tidalnya. Ada yang taruh titik 3, pilih volume durasi di sini. Feed ini kita setting 8 misalkan. Nanti pressure-nya dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, di fase ini pressure maksimum wajib kita setting. Berapa settingannya? Berapa kebutuhan? Ini akan mengganti PIP-nya atau PAW. Sekitar 30. Ini lebih enak lagi. Karena sekarang dokter lebih senang pakai volume durasi. Dia nggak bahaya. Dia pakai sistem pressure, tapi targetnya volume tidal. Jadi volume tidalnya dia nggak naik turun. Yang bahaya kan itu adalah volume tidalnya yang naik turun. Bisa jadi kapasitas volume tidak bisa menampung kalau dia udah hiperventilasi. Kita bisa aktifkan di PG sudah ditargetkan tingginya 8. Tadi kalau kita lihat pressing 29, sekarang adalah 17. Tadi itu 29. Dokter pengen ganti di sini 14 misalkan. Otomatis pressing inspirasi nanti akan naik sendiri. 22. 8 dia akan turun lagi. Jadi tadi yang kita lakukan, kalau misalkan kita pakai tanpa PG, pakai pressure inspirasi,
kita pakainya VG atau volume garansi. Ketika volume tidaknya rendah, otomatis pressing naikin. Ketika volume tinggi atau volume tidaknya ketinggian, otomatis pressing kita turunkan. Tapi kalau kita pakai kayak volume garansi, feed-nya sudah ditargetkan. Yang naik turun itu udah otomatis. Itu enaknya menggunakan sistem volume garansi. Jadi kita hanya mentargetkan berapa volume ideal, pressure yang akan menyesuaikan. Jadi kita akan oke, dari yang PCAC. Kemudian kalau kita pengen misalkan dia gini, kita bisa pindah mode ke SCMP. Ada tambahan yang namanya pressure support, tapi settingan lainnya sama. Langsung switch gitu aja. Langsung switch. Kapan kita lakukan dia perpindahan mode tergantung kondisi pasiennya itu sudah racun atau belum, napasnya sudah baik atau belum. Bagaimana caranya? Kita bisa cek di sini. Oh, RF totalnya 60. Kenapa pasien sudah ada? Kita bisa cek nggak sih berapa napas spontannya? Bisa. Kita klik di sini. Kita bisa klik di bagian parameter sini. Ini uniknya P600 beda dengan P500. Kita bisa nge-grouping, bisa nge-group. Cek. Bisa kita pilih mau apa aja. Karena tadi bisa volume, terus mau yang spontan ini bisa kelihatan semua. Atau mau yang volume, ini yang dia grouping. Ini ada parameter, bisa dia yang atau kalau misalnya kita pegang hanya kita custom sendiri, bisa di dalam parameter. Yang satunya bisa kita setting RR dan juga RR spontan. Misalnya kita seperti ini. RR spontan berapa? 60. Settingannya 60. Kalau sudah ada napas spontan, bisa kita cek berapa napas spontannya. Dia akan naik. 61. Sudah naik. Kita cek. Pastinya arahnya tinggi. Tingginya dari mana? Dari pasien atau dari bocor? Dari pasien. Cek lagi yang mana? Oh di sini. Oh iya sebabnya 5. Kan nilai sudah bagus. Yang kita lakukan pasti pindah mode. Otomatis kalau udah pindah mode, RR-nya diturunkan sesuai dengan apa situasi. Jadi lebih enak. Kita bisa cek yang lain-lainnya. Ini ada spontannya. Kita juga bisa cek VDI-nya berapa. Kita bisa cek. Ada yang bocor. Paling mudah kita bisa cek dia namanya view. Dari view 6. Ini kita custom nanti. Ini bisa kita custom. Jadi kita misalkan pilih ini klik. Kita pengen cek dia namanya gratis dulu. Kadang ini sangat penting kita aktifkan. Kalau kita misalkan pengen lihat si pasien itu napasnya sudah bagus atau belum, atau paru-parunya bermasalah atau enggak. Yang dinamakan paru-paru bermasalah atau enggak, kalau misalnya paru-parunya itu feed-nya dia rendah terus, bisa jadi si paru-parunya kembangnya kurang maksimal. Ini sering kita sebut namanya compliance. Kalau nilainya jatuh seperti ini,
otomatis VT-nya tidak tercapai. Otomatis VT yang nanti akan muncul tulisan VT-nya low dan minimum volume-nya low. Itu bisa pilih dari sini. Atau kalau ada yang bocor sedikit pun, ada yang bocor, nanti akan kelihatan juga di grafik sini. Ada yang bocor di sini. Nilainya berantakan, kemudian dia tidak kembali ke utuh lagi. Kalau dari misal bulat ke ini enggak. Ini grafik loh, ini bisa kita custom di sini. Hanya di view, tinggal kita pilih. Oke. Kita mau masang bacterial filter atau HML di sebelah mana ya Pak? Kalau untuk bayi kita tidak rekomendasikan. Oh, Karena nanti akan mengakibatkan resistansi. jadi gini aja. Gini aja, langsung EDT. Kalau dewasa bisa. Kalau pediatric plus yang dia ada besar bisa kita pakai pakai. Tapi kalau untuk bayi nanti bisa menghambat. Karena bayi itu rendah banget. Kemudian untuk flow sensornya ini saya tahu yang masih berfungsi harus dilihat dari kalibrasi tadi. Betul, dari kalibrasi. Yang kedua, pembacaan parameternya dia tidak masalah. Yang ketiga, tidak ada muncul alarm. Naruhnya itu kalau misalnya kan nanti dicabut-cabut nih, kalau udah selesai dipakai, saya naruhnya bagaimana supaya itu tetap terjaga. Lepas, baiknya ada plastik, kita gantungkan di sini. Berlakunya kalau misalnya memang nggak banyak pasiennya itu kira-kira berapa lama ya Pak? Kita tidak bisa menentukan. Selama masih bisa dipakai, Betul. pakai aja. Betul. Dan tidak ada lifetime. Karena kalau dibicarakan tuh 3 bulan, ternyata 1 bulan udah rusak. Oh ternyata cuma 3 bulan, 6 bulan masih bagus. Nah bersihinnya kan itu kan antar pasien beda tuh nanti. Ya. Nanti cara membersihkannya, ini kita lepas, ini juga kita lepas. Ini tadi ada kabelnya. Ini namanya housing flow sensor, ini namanya neonatal flow sensor. Ujungnya ISO 15, yang satunya dia yang untuk Y, itu namanya Y-Fish. Yang dia mungkin rusak atau enggaknya di dalam sini. Ini kita buka. Ini namanya flow sensor. Nah ini yang sering kita lakukan, yang kalau BHP-nya ini yang sering di order. Jadi kalau misalkan ini rusak, ininya masih kita ganti. Kalau nggak salah sini dapat cadangannya 5. Kalau nggak salah, benar berarti. Jadi gini. Makanya biasanya kita menyarankan dan menganjurkan kalau ada pihak ketiga dalam tanda kutip CSSD, untuk yang ini perlakukan adalah kita sendiri. Karena CSSD mungkin nggak ada yang ikut training, ada kan? Ini pakai disinfektan, kita nggak tahu. Kita rendam disinfektan dengan alkohol 5-10 menit, kemudian kita anginkan aja. Anginkan, didiamkan, nggak usah kita tiup, nggak usah kita kasih pakai oksigen, nggak usah dijemur. Karena kalau dijemur nanti hilang. Non alkohol. Disinfektan apapun, kita tidak menggunakan merek. Disinfektan apapun, yang penting tidak ada alkohol. Rendam. Kalau disemprot, tapi filamennya dia jadi itu. Kalau misalkan kalau dia orang pesmet ya Pak ya. Dan ada tembaga di tengah-tengah sini ada sertifikat. Sama cara masanya harus diperhatikan. Kalau misalkan teman-teman masang nanti, ujung-ujungnya dia berbeda.
di dalamnya juga dia berbeda. Kalau posisi begini, dia kebalik. Posisi seperti ini. Iya. Kalau tetap bawahnya dia nggak masuk sininya. Itu ada yang dipaksakan bukan pasangannya, dipaksakan dia malah jadi patah. Oh gitu. Berarti benar pasangannya. Saya yakin sudah ahlinya, jadi ya nggak akan salah lubang di sini. Itu. Kalau lubang. Sama kalau kita pasang ini, di sini ada namanya seperti besi, itu dipasang di bagian filmnya, di bagian plate besi yang sini. Jadi seperti ini. Pokoknya jangan disemprot katanya. Bentar lagi mau jam 12. Ya. Saya minta lanjut. Kita sering pakai sipet sama sipet itu ya. Nanti pemasangannya antara nasal sama masker. Boleh. Nanti saya. Kalau misalnya ini modenya kurang lebih sama. Seiring berjalannya waktu, nanti kalau teman-teman butuh refresh lagi, sebulan, 2 bulan lagi nanti bisa kontak kita, dan kita datang lagi. Sudah pasti Pak, pasti butuh refresh lagi. Nggak mungkin sekali begini. Iya, makanya dari saya kalau ventilator 1 hari itu saya berbulan untuk bisa. Oke, kita pakai sipet. Interface-nya intubasi atau NIV. NIV kita pilih di mode di sini. Kita pilih yang mode NIV. Kita klik. Modenya cuma 2. Kalau tadi banyak, mode cuma 2. Spontan sama PCCMV. Oke. Kalau kita pakai yang ini, flash sensor tidak perlu kita pakai. Dia cukup lepas. Nah, untuk pemasangannya pakai mau pakai apa? Kita sering atau sama masker. Siapa masanya salah? Oh ya. Membersihkan itunya Pak jangan di Tempat. ini tahu ini. Tadi gambar pertama tadi lulus belum lihat ya? Hah? Begitu mulai sinhas. Oh yang lagi ngomong itu. Iya. Jadi kalau misalkan kita di mode NIV, flash sensor itu tidak perlu kita gunakan. Nanti pembahasannya juga dia tidak ada yang muncul. Jadi ini cukup kita tadi yang kata Ibu ditanyakan, kalau misalnya kita gunakan ini seperti apa? Baiknya kita masukkan ke plastik, kita ikat, terus kita gantungkan di bagian sini. Kita taruh di bagian belakang. Oke? Nah, sipilnya sama tetap yang ini, hanya interface-nya yang beda. Kalau NIV, saya tinggal ganti, kita mau pakai Neomas atau mau pakai Nasoprom,
atau kita mau pakai sumbu, tergantung kebutuhan. Dan kebetulan ininya ada semua. Include sama barang berarti Mas ya? Kenapa? Include semua ada di situ berarti. Ya. Oke. Ini izin saya buka. Ini namanya Baby Flow. Terus tersedia tadi semua itu Pak. Ini namanya Baby Flow. Nanti disambungkan ke bagian ini kita lepas wipisnya ke bagian sini. Pasangan ya. Ya. Terus kita pakai yang namanya topi sebagai buat pengikatnya. Nanti ininya kita pasang di sini. Mereka yang juga nggak? Iya. Mereka juga nggak apa-apa, bisa. Takutnya sih nggak mau baca kalau Nah, nanti pasang sini. Karena topi kita masukkan ke kepala pasiennya. Ya, dari sini dengan bentuk pengikatnya di sini. Takutnya gini, lulus pakai bos, takutnya mereka lainnya satu nggak ngebaca, kedua nggak pas gitu. Kalau merek lain kan tidak ada ngaruhnya sama si settingan. Karena misalkan informasi, misalkan udah ada stoknya sekian, merek apa gitu, nggak apa-apa. Karena ini pun universal. Karena ini pun universal, jadi kita tidak memproduksi misalkan perlu pakai merek lain ataupun ada stok yang lain, silakan. Cuma kalau kita dapat seperti ini udah komplit. Tinggal teman-teman tinggal pilih mau pakai seperti apa. Ada 3 ukuran tuh, ada wadah S, ukuran S, M sama L. Ada berapa? Lebih enak kalau pakai ini ada itu SML itu S ini M. Sama ini M ini punya dia naruh sini apa? yang badannya aja siapa ya? Dok, orangnya mau makan Iya.
Masih masuk. Ya kan dia biasa masuk inkubator, dia kan dia ke Kalinya sama aja kayak biar kita itu ya Pak. Bisa dicopot itu ujungnya ya. nah, Kalinya sama aja. ini kegedean. Kita ada ukurannya nih. Ini nomor 2, yang kecil juga ada di situ di bawah. Ini ada di simbol paling bawah. Nah ini nih. Ini nomor. Dulu nggak Pak? Kalau ini enggak. Kita paskan aja. Cukup gede sih kalau ini. Angkatlah yang kita pakai ini. Jadi kita pakai ini. Nah, ada namanya pinroll, ada bawah yang kami nyala. Ini buat itunya mengencangkan si peta ini. Sampai ini. Ini kan dia sakitan, dia bisa pompa di sini. Dia nggak bikin trauma juga, nggak bikin sakit. Kalau misalkan dia kekencangan, bisa kita turunin lagi. Pompa lagi. Nah, turunin, pencet aja. Sisi sini, pompa. Kita bisa menyesuaikan biar si pasien itu tidak terlalu ada pernah kejadian sampai ininya dia malah bekas semua jadi ini pasang nanti dia posisi seperti ini, posisinya dia bisa nyilang, ini bisa kesini, Ada bolongannya. ini bisa kesini, Baik begitu juga Pak. kan ini bisa kita atur biar dia nggak terlalu kencang. Kan ini kegedean, kan ini sebelumnya kan dia nggak sesuai dengan situasi. Yang seukuran juga. Yang Berarti nanti kalau masangnya dia jangan pas naik, jangan pas. Kan dia 2 aja sebenarnya cukup. Nggak harus semua itu dia lebih. Enggak juga, enggak. Yang penting dia tuh nggak longgar aja. Kalau cuma 2 bisa pasti dia melonggar. Terus kalau kita misalkan pengen cek berapa sih nilai PMI-nya, ini kan kalau PMI kita bisa cek misalkan PEP-nya, rata-rata pressure yang masuk. Sekarang dulu. Kita running. Jadi nanti kalau misalkan kita mau nebulizer atau inhalasi, flow sensor harus dilepas. Karena flow sensor atau nebulizer diletakkan di sini. Kalau flow sensor nggak kita lepas, obatnya malah nyangkut di flow sensor. Jadi caranya nanti kita pilih ke prosedur. VG-nya masih aktif. Kalau VG masih aktif, kita nggak bisa nebulizer. Ini off dulu. Baru kita pilih ke prosedur. Pilih nebulizer tunggu berapa menit. Nah,
flow sensornya itu harus dinonaktifkan dulu. Yang ada flow sensornya harus dinonaktifkan. Flow sensornya. Sekali lagi biar si flow sensor dia dicabut biar dia nggak. Jadi dia udah masih yang udah terus pasang ke sini selang kecil. Akhirnya kita ke sini nih. Buat nebulizernya. Klik sekali lagi biar dia untuk mau mengaktifkan si flow sensor. Klik sekali lagi biar dia untuk running. Nah ini dia masukin lagi. Masukin apa lagi? Coba aja dari sini. Boleh kalau ada air, isi air sedikit. Air dulu nggak apa-apa. Bayang. Nanti buat. Nanti jangan bawa mimpi aja. Tinggal di sini. Kita obatnya dari sini. Kenapa flow sensor wajib dilepas? Biar nanti kalau obatnya itu nggak malah masuk ke flow sensornya. Yang kedua, biar nanti si flow sensornya nggak cepet putus. Iya. Dia buat kita udah siapkan seperti ini. Sebelum kita lakukan bu, kita akan off-kan dulu nih flow sensornya agar supaya flow sensornya ini dilepas tidak alarm. Selama ini dilepas, proses ventilasi akan tetap masuk terus. Hanya pembacaannya aja yang di-off-kan. Kalau ini kan dia nyala semua nih bacanya. Kita klik, misalkan klik ini, otomatis dia diminta untuk proximal monitoring off atau deaktif. Hanya pembacaannya aja yang tidak aktif. Klik, otomatis nanti pembaca off. Tapi pressure masih ngasih. Nah, pada saat ini kita langsung lepas flow sensornya. Kita pasangin dulu, langsung ke sini. Langsung ke sini. Flow sensornya kita lepas. Lalu kita pasang lagi ke NTT. Baru kita klik ini, klik 2 kali, 1, 2, langsung dia. Ini langsung kita pasang lagi yang tadi flow sensornya. Terus ini kita lepas, langsung kita sambung ke bagian sini. Oh, dari ini. Nah, otomatis dia langsung jalan lagi. Saya aja